Alhamdulillahi nahmaduka wa nashkuruka ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim ibnil karim al-mustafa al-mukhtar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, marilah dalam hidup yang sangat singkat ini kita semua berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah. Karena kita semua yakin hanya dengan iman dan takwa inilah yang nantinya bisa menyelamatkan kita baik di dunia, lebih-lebih kelak ketika di alam akhirat. Para jemaah, sebelum saya menyampaikan materi khutbah, terlebih dahulu saya ingatkan tadi yang belum sempat berniat i'tikaf, maka sekarang silakan berniat i'tikaf, karena memang perintah Rasulullah di saat kita memasuki masjid maka kita diperintah oleh Rasulullah untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid, dan kita pun diperintah untuk berniat i'tikaf. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita semua berada di hari-harinya seorang Nabi yang sangat istimewa, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, maknanya adalah kekasihnya Allah. Nabi yang syariatnya banyak diteruskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ketika kita baca Quran ada ayat "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa". Ayat ini perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengikuti millah, agama, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk kita, termasuk haji, termasuk kurban yang insya Allah nanti kita akan laksanakan bersama. Nabi yang namanya selalu disebut-sebut, dibarengkan dengan baginda Rasulullah. Sebagaimana di saat kita melaksanakan sholat, di saat kita tahiyat, kita selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Al-Quran yang 30 juz, kalau kita baca, ternyata hanya ada 2 nabi yang disebut oleh Allah dengan menggunakan kalimat uswatun hasanah, contoh yang baik. Yang pertama tentu Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang dinuliskan dalam surat Al-Ahzab,
An-Nisa ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita semua tahu begitu besar perhatian Allah kepada Nabi Ibrahim, begitu besar penghormatan Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, maka tentu kita sebagai muslim hendaknya menjadikan Nabi Ibrahim ini sebagai idola, contoh dalam kehidupan kita. Kita contoh kesabarannya, kita contoh ketulusannya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita pun mencari sebab kenapa Nabi Ibrahim begitu derajatnya diangkat oleh Allah begitu tinggi. Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim begitu tinggi, begitu mulia. Di antaranya yang pertama, sebab Nabi Ibrahim mampu menjadikan seluruh aspek kehidupannya itu bernilai ibadah kepada Allah. Ini falsafah Nabi Ibrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untukmu ya Allah. Ini konsep Nabi Ibrahim yang seharusnya kita contoh. Nilai kehidupannya itu selalu bernilai ibadah kepada Allah. Cuma kadang-kadang kita sebagai umat Islam ini masih keliru dalam mengartikan arti ibadah itu sendiri. Masih ada orang Islam yang mengatakan bahwa ibadah itu cuma sholat, zakat, puasa, haji, sementara yang lain bukan ibadah. Loh, kalau ada orang Islam yang menganggap ibadah seperti ini, pengertian ibadah seperti ini, itu kan fatal. Besar akibatnya, fatal akibatnya. Orang tua tidak mau mengontrol anaknya. Kenapa? Karena itu bukan ibadah. Ini kan salah. Pedagang berani menipu, memasukkan barang dagangannya. Kenapa? Karena berdagang itu cuma cari duit, bukan ibadah. Ini kan sangat-sangat fatal akibatnya, dan ini sangat besar. Padahal kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih, arti ibadah itu sangat luas. Di antaranya adalah ma'addaida ibtigha'an liwajhillah wa talaban thawabi fil akhirah. Segala ketaatan yang kita kerjakan untuk mengharap ridha Allah dan mendapatkan pahala di alam akhirat, itu dalam kategori ibadah kepada Allah. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, agar hidup kita ini bernilai ibadah kepada Allah, yang pertama, mulailah segala sesuatu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin li balina yaitu bismillah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan membaca basmalah maka akan terputus. Yang kedua, niati ketika kita mengerjakan sesuatu untuk melaksanakan perintah Allah.
Tadi kita mau sebelum berangkat ke masjid ini kan mandi. Lah ketika mandi itu kita niat mandi lihurmati yaumil Jum'ah, agar badan kita segar untuk menghadap Allah, agar bisa khusyuk ketika sholat. Maka nilai mandi kita itu digolongkan ibadah kepada Allah. Tapi kalau cuma mandi gebiar-gebiu gak ada niat, itu beda. Mungkin pada kitanya suci saja, tapi nilai ibadahnya tidak ada. Di saat kita makan, baca doa, baca bismillah, niati agar badan kita ini kuat untuk beribadah, maka makan kita itu pun bernilai ibadah kepada Allah. Bahkan di saat kita tidur, kita niati, baca doa, kemudian kita niat agar kita terbebas dari maksiat, agar nanti kita ketika sholat kepada Allah bisa enak, bisa nyaman, bisa khusyuk. Maka tidur kita ini pun bernilai ibadah kepada Allah. Lah, kalau yang ini lakukan, kalau ini yang kita kerjakan, maka kita akan menjadi Ibrahim masa kini. Semuanya bernilai ibadah kepada Allah. Dan sekali lagi bahwa ibadah itu sangat luas. Kita ketemu sesama muslim, kemudian tersenyum, itu ibadah. Tabassam ala wajhika sedekah, kata Rasulullah. Senyummu kepada saudara muslimmu, kata Rasulullah, itu sedekah. Kita saling sapa, itu ibadah. Ada orang tersesat, kemudian tanya kepada kita tunjukkan. Itu semua adalah ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan derajat yang begitu tinggi di hadapan Allah? Karena ketulusan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Apapun perintah Allah selalu dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas, tanpa memandang untung dan rugi. Kalau kita baca di dalam sejarah, Nabi Ibrahim ini keluarganya hampir bertahun-tahun tidak dikaruniai anak, sehingga pada saat itu diceritakan dalam cara istrinya menyuruh menikah lagi. Setelah menikah lagi, kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan seorang anak. Kita bisa bayangkan begitu senang dan gembira. Tapi dalam situasi seperti itu, ujian Allah pun datang, perintah Allah datang. Wahai Ibrahim, tinggalkan tanah kelahiranmu, bawa anak dan istrimu yang baru melahirkan, berjalanlah, jangan berhenti sebelum aku perintahkan untuk berhenti. Di dalam Al-Quran dirumuskan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meletakkan anak dan istrinya yang baru melahirkan di sebuah lembah yang tandus, yang gersang, tanpa seorang pun penghuninya. Dilaksanakan dengan tulus, tanpa berpikir panjang. Hampir 10 tahun kemudian Nabi Ibrahim mencari dan ketemu. Kita bisa bayangkan juga alangkah bahagianya. Yang hampir bertahun-tahun tidak ketemu, kemudian ketemu, luar biasa bahagianya. Nah, dalam situasi seperti itu pun perintah Allah datang. Nabi Ibrahim dan Ismail diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Dan puncaknya Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan ujian perintah dari Allah, semua perintah Allah itu dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Apa kata Allah? Qala inni ja'iluka linnasi imama.
Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan imam pemimpin untuk seluruh umat manusia. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ini ingin derajat kita diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, kita harus memiliki sifat hati yang tulus dan ikhlas dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Nabi Ibrahim ini merupakan simbol, lambang orang-orang yang mau berkorban. Sementara Ismail ini lambang, simbol sesuatu yang sangat-sangat kita cintai. Boleh jadi Ismail masa kini adalah kekayaan kita, harta kita, jabatan kita. Di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita diuji oleh Allah, lebih cinta mana, Allah atau harta kita? Di saat ini kita diperintah oleh Allah, oleh Rasulullah untuk melaksanakan korban. Bagi yang mampu, hendaknya berkorban. Walaupun korban ini termasuk amalan-amalan yang sunnah. Kenapa sunnah? Karena pada saat itu ada sahabat Rasulullah namanya Abu Bakar, Umar bin Khattab, pernah tidak melaksanakan korban dalam setahun. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan kepada umat manusia, memberikan pengertian kepada umat Islam bahwa korban itu tidak wajib, sunnah. Tapi para jemaah, walaupun ini tidak wajib, tapi ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah, amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah dalam hadisnya beliau pernah bersabda, "Man kana lahu sya'atun falam yudhi fala yuqarriban musallana," kata Rasulullah. Siapa yang diberikan oleh Allah keluasan rezeki kemudian tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat kami sholat ini. Untuk itu para jamaah, mumpung diberikan kesempatan hidup, mumpung diberikan oleh Allah keluasan rezeki, ayo sebagian kita berikan hewan korban pada saat ini untuk kita bersama-sama berkorban, untuk semata-mata mengikuti itba Rasulullah, itba Nabi Ibrahim alaihissalam. Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati. Ketahuilah kata Rasulullah bahwa berkorban ini termasuk amalan-amalan yang bisa menyelamatkan tunji sahibah min syarri dunya wal akhirah, bisa menyelamatkan dari kejahatan-kejahatan dunia dan kejahatan-kejahatan di alam akhirat. Para jemaah, demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan khutbah ini bertepatan dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum wa tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir
والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسكينة والمطمئنة والسلام علينا جميعا وعلى بلدنا إندونيسيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إنه يعبد ويصلي ويؤتي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله